Mesir adalah negara yang terkenal dengan sejarah kuno dan peradaban besar, terutama peradaban Mesir kuno yang meninggalkan piramida, kuil, dan hieroglif yang legendaris. Ibu kotanya adalah Kairo, dan Mesir juga terkenal dengan Sungai Nil yang membentang panjang. Negara Mesir juga punya banyak kisah tentang roh dan makhluk gaib yang berakar dari budaya Mesir kuno dan kepercayaan Islam Arab. Inilah 10 hantu Mesir versi Jawara Channel. Nomor 1. Amut. Amut adalah dewi Mesir kuno yang dikenal sebagai pemakan orang mati atau pemakan hati. Ia adalah makhluk majemuk yang digambarkan dengan kepala buaya, tubuh bagian depan singa, dan tubuh bagian belakang kuda Nil. Amut bertugas untuk memakan jantung orang mati yang tidak layak dan tidak murni dalam peradilan Osiris. Detail mengenai Amut. Wujud. Amut memiliki wujud majemuk yang menggabungkan 3 hewan buas yang terkenal di Mesir kuno, buaya, singa, dan kuda Nil. Tugas. Amut bertugas untuk memakan jantung orang mati yang tidak murni dan tidak layak di peradilan Osiris, mencegah mereka untuk melanjutkan keabadian. Peran. Amut dianggap sebagai penjaga dan penghukum, memastikan bahwa hanya jiwa yang murni dan layak yang dapat melanjutkan perjalanannya ke dunia setelah kematian. Amut lebih ditakuti daripada disembah, karena perannya sebagai pemakan jiwa dan penguasa kematian. Nomor 2. Mut. Mut, arwah pendendam dari tebing Sungai Nil. Di pinggiran gurun Mesir, ada desa kecil bernama Karet El Mayit, arti harfiahnya, lembah orang mati. Nama itu bukan sekadar kiasan. Konon, desa itu dibangun di atas tanah bekas pemakaman kuno dinasti ke-18, tempat para pelayan raja dan budak dikubur hidup-hidup bersama majikannya. Dari semua kisah yang diturunkan, satu nama paling ditakuti, Nafretiri. Nafretiri dulunya budak istana, muda, cantik, dan pintar. Ia disukai oleh seorang pangeran, tapi perasaan itu dianggap memalukan oleh keluarga kerajaan. Untuk menghentikan aib, dia dijatuhi hukuman, dikubur hidup-hidup di kamar rahasia bawah tanah, tanpa upacara, tanpa nama, tanpa doa. Waktu berlalu, generasi berganti, kamar rahasia itu dilupakan, sampai pada tahun 1993. Penemuan yang salah. Seorang arkeolog muda dari Kairo, Dr. Samir Hasan, memimpin penggalian di Karet El Mayit. Ia menemukan pintu batu tersembunyi dengan ukiran samar. Aku belum tidur, aku menunggu. Tertarik, Samir membukanya. Begitu segel batu diangkat, angin panas menyapu keluar, dan ruangan bawah tanah menampakkan peti mati kecil, dan cakar tangan tengkorak yang mencakar bagian dalam tutupnya. Malam itu, para pekerja mulai mendengar suara langkah kaki di pasir, tapi tidak ada yang terlihat. Seorang pekerja melihat bayangan perempuan di dalam tenda, meski tenda itu kosong. Wujudnya, Mut menampakkan diri sebagai perempuan berbaju putih compang camping, dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Suaranya seperti bisikan dari ribuan mulut. Kadang, dia muncul di balik bayangan. Kadang, hanya terdengar tawa kecil saat lilin tiba-tiba padam. Dia tak menyerang langsung. Dia membuatmu melihat hal-hal yang tidak ada, memutar balik ingatan, memperlihatkan ketakutan terdalammu. Lalu, saat kau lemah, dia masuk dalam tubuh manusia. Nomor 3. Al-Nadaha. Di sebuah desa kecil bernama Qaum Al-Abyad, yang terletak di sepanjang Sungai Nil, orang-orang tahu satu aturan penting. Jangan keluar rumah saat malam, terutama jika kau mendengar suara perempuan memanggil namamu dari arah sungai. Itulah suara Al-Nadaha, si pemanggil. Makhluk gaib yang meniru suara lembut perempuan yang dikenal korban. Jika kau menjawab, atau mendekat, kau tak akan pernah kembali. Awal mula, cerita ini dimulai pada musim panas tahun 1997, saat seorang pemuda bernama Mahmud kembali ke desanya setelah belajar di Kairo. Ia dikenal rasional, logis, dan sering mengejek kepercayaan lama orang kampung. Tak ada hantu di dunia ini, katanya sambil tertawa. Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu malam, setelah bertengkar dengan ayahnya, Mahmud berjalan keluar rumah sambil menghisap rokok. Ia menuju tepi sungai, duduk di atas batu besar, dan menatap air. Lalu, terdengar suara, pelan, merdu, seolah dibisikkan oleh angin. Mahmud, Mahmud, Ta'ala, Mahmud, datanglah. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi suaranya, itu suara Nadia, teman masa kecilnya yang telah meninggal tenggelam 3 tahun lalu. Mahmud, la tatrukni, jangan tinggalkan aku. Air matanya menetes. Ia bangkit dan melangkah ke arah suara. Kehilangan. Keesokan paginya,
Mahmud tidak ada. Sepatu dan rokoknya ditemukan di tepi sungai, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Warga mulai panik. Para orang tua menyebarkan larangan, tak boleh berjalan ke sungai setelah maghrib. Tapi suara itu tetap terdengar. Pelan, menggoda, akrab. Wujud Al-Nadaha. Mereka yang selamat dari panggilannya menggambarkan sosoknya. Wanita tinggi dengan kulit pucat kehijauan seperti tubuh yang lama direndam air. Rambut panjang menutupi wajah. Suara lembut, tapi matanya kosong, hitam seperti lumpur sungai. Konon, ia adalah roh perempuan yang mati tenggelam karena cinta. Ia mencari pria yang bisa menemaninya di dasar sungai. Jika korbannya menolak, ia akan menenggelamkan mereka perlahan. Nomor 4 Mutuku. Mutuku dipercaya berasal dari arwah orang-orang yang meninggal tidak wajar dibunuh, dikubur hidup-hidup, mati kelaparan. Tidak mendapatkan upacara pemakaman yang layak. Terlupakan oleh keluarganya, sehingga tidak pernah diberi persembahan. Karena tidak bisa mencapai akhirat, mereka gentayangan dan penuh dendam terhadap yang hidup. Ciri-ciri hantu Mutuku. Wujud. Biasanya muncul sebagai perempuan tua dengan wajah hancur, tangan penuh luka, dan tubuh dibalut kain kafan kotor. Matanya selalu menangis darah. Suara, terdengar seperti tangisan pelan atau bisikan, "Kembalikan aku, di malam hari." Perilaku, menyusup ke mimpi korban, membuat mereka melihat kematian yang tragis. Membuat korban merasa bersalah tanpa alasan. Korban lama-lama merasa seperti diawasi, dan akhirnya meninggal dalam tidur dengan ekspresi ketakutan. Nomor 5 Sekhmet I dewi paling mengerikan dalam mitologi Mesir kuno, dan jika dibayangkan sebagai hantu atau makhluk dalam cerita horor, dia sangat mematikan dan penuh teror. Asal-usul Sekhmet adalah dewi perang, wabah, dan pembalasan. Ia digambarkan sebagai wanita dengan kepala singa betina, mata menyala seperti matahari, dan tubuh yang memancarkan panas. Dalam legenda, ia dikirim oleh Dewa Matahari Ra untuk menghukum manusia yang memberontak. Namun Sekhmet terlalu kejam. Ia membantai ribuan manusia tanpa ampun, hingga Ra harus menghentikannya dengan tipu daya. Ia dibuat mabuk oleh minuman merah yang menyerupai darah. Nomor 6 Ba. Dalam mitologi Mesir kuno, Ba bukan hantu dalam arti biasa, tapi merupakan aspek penting dari jiwa manusia. Namun, jika dibayangkan dalam versi horor, Ba bisa menjadi sosok arwah gentayangan yang menyeramkan jika jiwa seseorang terganggu atau tidak tenang setelah kematian. Apa itu Ba? Asli mitologi Mesir. Dalam kepercayaan Mesir kuno, jiwa manusia terdiri dari beberapa bagian, dan Ba adalah bagian jiwa yang unik, penuh kepribadian. Dianggap sebagai jiwa yang bisa bergerak bebas setelah kematian. Sering digambarkan sebagai burung berbadan manusia, biasanya burung bangau atau elang dengan kepala manusia. Ba akan kembali ke tubuh orang mati setiap malam untuk bersatu kembali, jika pemakaman dilakukan dengan benar. Nomor 7 Ra. Ra adalah dewa matahari dan pencipta dalam mitologi Mesir kuno. Ia mengendarai perahu surgawi menyusuri langit siang hari, dan dunia bawah saat malam. Ra adalah lambang cahaya, kehidupan, dan kekuasaan absolut. Dalam versi horor, bayangkan Ra tidak lagi memancarkan cahaya kehidupan, tapi cahaya pembakaran. Ia bangkit dari tidur panjangnya karena manusia melupakan dan menghina dewa-dewa lama. Ra berwajah matahari terbakar. Wajah Ra menyilaukan, tetapi bukan hangat, melainkan membakar pandangan siapapun yang menatapnya. Ia muncul di langit sebagai matahari kedua, dan siapapun yang melihatnya terlalu lama akan kehilangan penglihatan, lalu kewarasan. Tapi dalam beberapa versi, Ra juga dikenal sebagai penghukum yang bisa membakar dunia jika murka. Ra sebagai entitas horor. Dalam versi horor, bayangkan Ra tidak lagi memancarkan cahaya kehidupan, tapi cahaya pembakaran. Nomor 8 Renenutet Wujud. Perempuan dengan kepala ular kobra. Kadang digambarkan sebagai ular sepenuhnya Renenutet sang penjaga yang terlupakan dalam cerita horor. Renenutet bisa menjadi roh ular penjaga ladang dan makanan yang berubah menjadi kejam ketika manusia melupakan atau melanggar kesuciannya. Renenutet 1. Renenutet ular hitam panen muncul setiap akhir musim panen jika ada petani yang mencuri, menipu, atau tidak mensyukuri hasil bumi. Ular besar hitam akan melingkar di lumbung malam hari, dan siapapun yang melihat matanya akan kelaparan sampai mati, walau tubuh tetap utuh. 2. Kutukan tanah Renenutet. Tanah yang subur berubah menjadi ladang kematian jika tulang ular suci dikubur sembarangan. Penduduk desa mulai digigit ular setiap malam.
tapi luka gigitan tidak terlihat, hanya rasa terbakar dari dalam. 3. Renenutet, sang pemangsa bayi dalam versi tergelap. Renenutet yang marah muncul sebagai ular raksasa berbentuk wanita, memakan bayi yang tidak dinamai dengan benar, melanggar ritus kelahiran Mesir kuno. Bayi-bayi itu menghilang di malam hari, dan hanya sisik emas yang tertinggal di tempat tidur. Nomor 9. Mumi-mumi Mesir kuno, terutama mumi Firaun, sering dikaitkan dengan cerita hantu dan kutukan. Ini karena proses mumifikasi yang unik dan keyakinan Mesir kuno tentang kehidupan setelah kematian. Proses mumifikasi, yang melibatkan pengawetan jasad, dianggap sebagai cara untuk menjaga agar jiwa tetap bersemangat di dunia lain. Lebih lanjut, cerita tentang kutukan mumi, atau kutukan Firaun, muncul setelah penemuan makam Tutankhamun dan kematian beberapa orang yang terlibat dalam ekspedisi tersebut. Dugaan kutukan ini, yang beredar luas, memperkuat imajinasi tentang mumi sebagai sosok yang menakutkan dan memiliki kekuatan gaib. Nomor 10. Set. Dewa Set adalah dewa dalam mitologi Mesir kuno yang dikenal sebagai dewa gurun, badai, kekacauan, dan orang asing. Ia juga merupakan simbol dari kekerasan, ketidakteraturan, dan konflik. Set dikenal karena peran antagonisnya dalam mitos Osiris, di mana ia membunuh dan memutilasi saudaranya sendiri. Karakteristik Dewa Set. Dewa antagonis. Set sering digambarkan sebagai tokoh antagonis dalam mitologi Mesir, yang bertentangan dengan dewa-dewa lain seperti Osiris dan Horus. Dewa kekacauan. Ia dianggap sebagai dewa kekacauan dan ketidakteraturan, mewakili elemen-elemen yang tidak teratur dan tidak terkendali dalam dunia. Penguasa gurun. Set dikaitkan dengan gurun dan padang pasir, yang dianggap sebagai tempat yang tidak ramah dan berbahaya.